Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya, Cinta Sunnah. Bahwasanya di balik sunnah ada kejayaan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bab istinja dan adab-adabnya. Anjuran dalam istinja atau buang hadas besar dan hadas kecil. Masuk WC dengan kaki kiri lebih dahulu. Hadis riwayat Tirmizi. Usahakan masuk dengan beralas kaki untuk menghindari najis. Hadis riwayat Imam Nawawi. Sebelum masuk WC atau kamar mandi, disunahkan membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan laki-laki dan wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keluar WC, melangkahkan kaki kanan lebih dahulu dan membaca doa Rufronak Alhamdulillahilladzi hadhaba anil adha wa afani. Artinya, aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghilangkan penyakit dariku dan telah menyembuhkanku. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. WC adalah tempat berkumpulnya syaitan. Mudarat berlama-lama di dalamnya. Jika selesai hajat, secepatnya keluar dari WC. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah. Dianjurkan menutup kepala ketika di dalam WC dan baru membukanya jika perlu membasahi rambut kita. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Jika tidak ada penutup kepala, hendaknya ditutup dengan lengan baju. Hadis riwayat Imam Nawawi. Buang air hendaknya dengan duduk, jangan berdiri. Buang air berdiri adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Cara duduk beristinja adalah bertumpu di atas kaki kiri dan kaki kanan tegak di atas tanah. Hal itu lebih memudahkan najis keluar dan mengistirahatkan anggota tubuh utama seperti lambung dan sebagainya. Hadis riwayat Imam Nawawi. Hendaknya beristinja hanya dengan tangan kiri, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, Muslim dan Tirmizi. Disunahkan menghemat air, gunakan secukupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menggunakan air dengan ukuran seperti ukuran air wudhu, ukuran air buang air kecil, dan untuk mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Berhati-hatilah dengan cipratan air kencing, terutama ketika kencing berdiri. Banyak orang yang disiksa di dalam kubur karena tidak berhati-hati ketika istinja dan tidak sempurna ketika berwudu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Larangan dalam istinja. Jangan membawa lafaz Allah dan Muhammad atau ayat-ayat Al-Quran ke dalam WC. Hadis riwayat Nasai. Jangan membuang hajat dengan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Menghadaplah selain kedua arah tadi. Boleh membelakangi atau menghadap kiblat bila di dalam bangunan. Itu pun bila terpaksa. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, Muslim dan Tirmizi. Maksud menghadap atau membelakangi kiblat adalah menyingkapkan kubul atau dubur ke kiblat ataupun membelakanginya. Hadis riwayat Imam Nawawi. Jangan berbicara atau berkomunikasi di dalam WC. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Menjawab salam pun tidak boleh ketika di WC. Menjawabnya cukup dengan isyarat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Nasai. Tidak boleh berduaan di dalam kamar mandi kecuali suami istri. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Tidak boleh beristinja dengan tulang atau kotoran hewan yang kering. Benda-benda itu adalah makanan jin. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Jangan buang air di lubang-lubang di tanah, karena mungkin tempat tinggal jin. Sa'ad bin Ubadah pernah mati dibunuh oleh jin karena kencing di lubang tanah. Dan jangan kencing di jalan tempat orang lewat, di tempat berteduh, di sumber air, di pemandian.
di bawah pohon yang berbuah atau di air yang mengalir. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Tidak disukai buang air langsung ke air diam atau mengalir, karena kebanyakan jin berteduh di situ pada malam hari. Hadis riwayat Imam Nawawi. Jangan makan, jangan bernyanyi dan bersiul di dalam WC, walaupun sedang tidak buang air atau mandi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jangan menampakkan aurat ketika buang air. Usahakan tertutup diri atau pergi menjauh agar tidak terlihat oleh umum. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Sebaiknya mencari tempat yang tidak terlihat orang, tidak tercium baunya dan tidak terdengar. Hadis riwayat Imam Nawawi. Laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki dan wanita tidak boleh melihat aurat sesama wanita. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Makruh kencing di tempat mandi karena khawatir sisa air kencing akan mengenai badan orang yang mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Sunnah menuntaskan sisa air kencing dengan berdehem dan memijat-mijatnya dari pangkal kemaluan sampai ujungnya 3 kali. Hadis riwayat Imam Nawawi. Jangan menggunakan jari telunjuk dan jempol untuk istinja. Setelah selesai, hendaknya tangan digosokkan ke tanah atau dinding untuk menghilangkan bau, lalu dicuci dengan air. Hadis riwayat Imam Nawawi. Jangan memandang ke langit, ke farjinya atau kekotoran yang keluar darinya, dan makruh bagi orang yang buang hajat itu berbicara atau melakukan pekerjaan lain selagi membuang hajatnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Benda-benda yang dibolehkan untuk beristinja yaitu air, batu, tanah liat yang keras dan kertas. Digunakan sebanyak 3 kali atau jumlah ganjil. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah. Jika sudah suci di kali yang kedua, disempurnakan dengan yang ketiga. Jika sudah merasai suci di kali yang keempat, sempurnakanlah dengan kelima dan seterusnya. Lebih diutamakan menggunakan gabungan antara batu dan air. Hadis riwayat Imam Nawawi. Benda-benda yang tidak sah untuk istinja. Yang pertama, benda-benda najis atau terkena najis. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, makanan manusia seperti roti dan sebagainya, atau makanan jin seperti tulang. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang ketiga, benda-benda terhormat seperti bagian tubuh binatang yang belum terpisah darinya, terlebih lagi bagian tubuh manusia. Tetapi jika telah terpisah darinya dan suci, seperti rambut binatang yang halal dimakan dagingnya dan kulit bangkai yang telah disamak, maka boleh untuk beristinja. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah pembahasan kita tentang adab-adab istinja. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.